Sambil aku share screen. Jadi materi kita hari ini tuh, bentar ya, tentang posisi titik dan terhadap bidang. Kalian udah bisa lihat screen aku belum ya? Sudah, Kak. Bisa, Kak. Udah ya? Oke. Sudah, Kak. Ya. Jadi aku sambil present, aku sambil cerita. Nanti kalau kalian ada yang bingung langsung kabarin ya. Jadi materi kita hari ini itu tuh kayak yang ditulisan di depan, posisi titik terhadap bidang. Maksudnya apa? Coba kalian lihat dua gambar ini nih. Ini ada bola, satu lagi terletak di lapangan, satunya lagi dia lagi ditendang nih sama ya siapapun lah nama pemain bolanya kali ya, terserah kalian mau namain siapa gitu. Nah, apa sih bedanya posisi A sama posisi B? Ada yang bukan ya. Apa sih bedanya gambar A sama gambar B? Kalian ada yang mau jawab nggak? Ada yang punya ide nggak lebih tepatnya? Tadi itu materi kita titik terhadap bidang. Letaknya mungkin, Kak. Dari letak bolanya. Gimana tuh? Letak bolanya berpindah. Letak bolanya apa? Berpindah. Oh, oke. Ada yang punya ide lain? Terima kasih loh. Ada yang punya ide lain? Mungkin bedanya terhadap posisi bidang di bawahnya tuh, si bidangnya ini rumput kan. Beda posisinya. Oke. Kalau Itu yang A kan dia kayak nempel gitu kan. Nah, satu enggak. Oke, itu udah benar. Nah, poin. Terima kasih. Itu poinnya benar. Jadi kan tadi kita materinya apa sih posisi titik terhadap bidang gitu kan. Nah, anggaplah si bola ini titik gitu ya. Nah, terus anggap si lapangan bolanya itu bidang gitu. Nah, di gambar A, si bola itu terletak di lapangannya kan. Ibaratnya dia apa ya, dempet nih sama si lapangannya gitu. Nah, sedangkan kalau si posisi B ini, karena bolanya lagi ditendang sama si pemain bolanya, jadi apa ya, mantul ke atas gini, posisi titiknya terhadap bidang, which is si bolanya terhadap bidang itu tuh jadi beda gitu kan. Kalau tadi di sini di poin A dia di dempet gitu ya, terletak si titiknya dalam bidang. Kalau ini tuh ada jarak nih antara si bidang lapangan ini sama bolanya gitu kan. Ya setinggi apa nih, setinggi yang ini kan harusannya gitu. Nah, terus oke Kak, terus kalau udah tahu itu apa hubungannya nih sama matematika gitu. Nah, sama kayak tadi di-mention, di matematika itu ada dua hal juga pada dasarnya kalau kalian bahas terkait titik sama bidang gitu. Ini sama kayak gambaran yang pertama tadi ya. Jadi ada titik B nih, ini ada titik B kan. Ada bidang A. Ini bidang A digambarnya kayak gini, biarpun mungkin kalau kalian ngeliatnya mungkin ya ini persegi juga nggak apa, jajar-jajarnya juga nggak apa gitu. Tapi ada satu titik nih yang diletakin di bidang itu. Jadi ibarat apa ya? Contoh kayak tadi bola di dalam lapangan, atau mungkin kalian punya apa ya? Mungkin kalian punya piring di atasnya ada bulir nasi, itu juga bidang gitu kan. Oh, si bulir nasi itu titiknya dia lagi terletak di bidang itu gitu. Nah, sedangkan posisi yang kedua itu tuh titiknya itu di luar bidang gitu. Jadi apa ya? Dia tidak terletak di bidang tersebut. Contoh nih kayak posisi titik D di bidang alfa. Nah, kalau seandainya ada kondisi kayak yang kondisi kedua ini gitu ya, titiknya tidak terletak di bidang, biasanya dalam apa ya, matematika tuh hal yang dibutuhkan atau dicari tahu tuh, oh oke, ini titiknya di sini. Bidangnya bidang alfa gitu. Berapa ya jarak antara titik D ke bidang alfa gitu. Nah, cara untuk mencari jaraknya biasanya kita cari titik yang tegak lurus terhadap, bukan garis yang tegak lurus dari titik tersebut ke bidang gitu. Jadi misalnya kan titiknya di sini nih B gitu ya. Tegak lurus tuh gimana? Ada yang punya ide? Tegak lurus tuh kalau seandainya apa? Pelajaran SMP atau SD ya malah? Gimana sih yang dinamain tegak lurus? Membentuk sudut, Bu. Gimana tuh bentuk sudutnya? 90 derajat. Betul. Jadi kalau kalian mau nyari garis, bentar ya, aku punya annotation nggak ya? Jadi kalau kalian punya garis, ya bentar ya, nggak ahli nih aku pakai Zoom. Dari sini nggak ya? Bukan. Jadi kalau kalian punya titik B ini misalnya, terus kalian ini punya bidang alfa gitu, berapa ya jarak antara titik B ke bidang alfa? Kalian tuh harus tarik garis yang tegak lurus dari titik B ini ke
bidang alfa. Aku mau nyari annotation tapi nggak nemu. Maafin, pakai apa sih harusnya aku bisa pakai ini? Nah, gini, oke. Jadi kalau kalian disuruh nyari tadi kan ini tegak lurus ya. Karena kenapa tegak lurus? Karena bidang ini sama titik ini atau lebih tepatnya sama garis ini punya sudut yang terbentuk 90 derajat. Itu namanya tegak lurus. Ada siku-siku kayak gini kan gitu. Nah, oke Kak, kalau aku narik, emang kenapa sih kalau aku narik jaraknya misalnya ke titik sini gitu? Itu salah gitu karena dia ujungnya tidak, ya itu bukan jarak sih gitu, bukan jarak yang sebenarnya kita cari karena dia miring nih misalnya sampai sini nih. Kalian ngitungnya kayak gini misalnya miring nggak lurus, nggak membentuk sudut 90 derajat, malah mungkin bentuknya cuma 60 derajat gitu tuh. Itu tuh bukan jaraknya gitu. Jadi poin yang sangat penting buat kalian ingat di sini adalah cari garis yang tegak lurus dari titik tersebut ke bidang tersebut. Itulah jaraknya gitu. Sampai sini dulu ada yang bingung, ada atau ibaratnya nggak ada yang nangkep. Gimana? Masih bisa ya? Masih bisa ya. Nah, supaya nggak bingung, kita coba satu contoh soal nih ya. Nah, jadi contoh soalnya nih ini bangun apa sih? Bangun 5 segi 4. Kenapa 5 segi 4? Karena bentuk alasnya segi 4, ya terus dia semua sisinya mengacu ke satu titik yang sama nih, titik T gitu. Nah, si Limas ini katanya panjang rusuk bidangnya itu tuh alasnya ini 8 cm. Jadi si A ini 8 cm. AB maksudnya. Berarti karena ini segi 4 harus atau sama dengan persegi, berarti BC juga sama dengan 8 kan gitu. Nah, terus katanya rusuk tegaknya berarti ini si T ke A, berarti T ke A, T ke B, T ke C sama T ke D itu sama dengan 9 cm. Jadi ini semuanya sama-sama 9 cm. Nah, baru dia nanya nih, kalau kayak gitu, tentukan dong jarak titik puncak T yang ini ke bidang alas ABCD. Nih, ABCD yang mana teman-teman? Yang di bawahnya ini kan alasnya nih, ABCD. Nah, sama kayak tadi, kalau ada satu titik, kalian harus cari jaraknya ke bidang, kalian harus cari garis yang tegak lurus nih dari titik itu ke bidang. Jadi ibaratnya, oh ini nih, kira-kira kan, si yang garis hitam ini. Nah, sekarang dia coba tanya nih, berapa ya jaraknya, berapa ya panjang titik T, misalnya ini titik ini P deh kita bilang ya, titik yang di tengah ini. Ada yang punya ide nggak ya? Oh kayak gini nih caranya, aku salah dong. Nih, ada yang punya ide cara kita nyari titik TP tuh gimana, teman-teman? Cara nyari panjangnya, sorry kok titik sih kan. Anggap ini titik P deh. Kan ini kalau saya Kak, apa gimana? Nyari tinggi dari segitiga TBC dulu. Nyari tinggi dari segitiga TBC. Ya. Oke. Nah, yang mana sih tinggi segitiga TBC? Kan di sini ada segitiganya kan ada yang TAB, TBC kan. Oke. TBC yang ini kan? TBC kan yang ini nih. Kalau aku coret-coret ya. Nih yang TBC kan yang ini kan, semua yang sisi ini nih. Iya Kak. Nah, kita nyari tinggi dari situnya dulu. Terus? Nah, nanti kan jadi ada segitiga baru lagi tuh. Nah, kita nanti nyari tingginya dari situ. Oke, jadi kamu nyari tinggi, maksud kamu tuh gimana sih nyari tinggi? Ini berarti titik yang membelah dua ini gitu, atau gimana? Iya Kak. Iya Kak. I see. Oke. Terima kasih loh. Tapi sejujurnya ada cara yang lebih gampang. Coba dong kalau ada yang kepikiran. Karena kalau kalian nyari ini dulu, dari rusuk alasnya nggak sih Kak? Gimana? Kan si titik P ini tuh bawahnya T itu kan nyambungnya ke P kan, titik bidangnya tuh di P. Habis itu nyari tinggi segitiganya ya pakai setengah dari AB, bisa nggak sih? Kan pakai setengah dari AB. Setengah jarak. Ya, AB itu kan rusuk alasnya kan. Ya, terus? Kalau dilihat-lihat tingginya segitiga BCP ini kan sebenarnya setengahnya nggak sih? Setengah dari rusuk. Oke. Nggak selalu kayak gitu. Belum tepat. Tadi yang pertama ngomong siapa, yang perempuan ya? Itu tuh mungkin bisa tuh cara yang kayak gitu. Dia cari dulu nih garis yang memotong titik ini. Habis itu nanti cari ke titik ini kan garisnya. Tapi itu juga lebih repot daripada seharusnya yang paling gampang yang bisa kalian dapetin. Terus tadi kalau gimana? Ada yang punya ide lagi? Kalau mencari diagonal alasnya?
cari Nah, jarak terus? AC-nya. Nah, kemudian kita bagi 2 dan baru kita mencari tingginya dengan Pitagoras. Nah, betul sekali, betul sekali. Ini namanya siapa ya yang ngomong barusan ya? Habib saya. Oke, bener banget. Jadi cara yang paling gampang sejujurnya sama kayak yang dibilang Habib teman-teman. Jadi kan butuh nyari apa? Butuh nyari T ke P kan. Nah, kalau kalian punya A, B, C, D kayak gini, kalian tahu ini segi 4, ini 8 berarti hal ini juga 8 kan? Bilangan di sini juga 8 kan? Coba aku taruh lagi. Coret-coret taruh. Di sini juga 8 kan berarti teman-teman? Kok 9 sih? Berarti kalian bisa nyari panjang AC kan? Atau panjang DB. Kebayang nggak? Nah, waktu kalian bisa dapetin AC atau DB, kan A ke D itu sama dengan 2 kali, kebalik. A ke C itu sama dengan 2 kali A ke P kan? Begitu juga dengan ya D ke F itu sama, D ke B maksudnya, itu sama dengan 2 kali D ke P kan gitu. Nah, kalau udah dapat diagonalnya berarti tinggal bagi 2 kan. Itu panjang yang dibagi 2 itu panjang, ada kayak pensil nggak ya? Bentar ya teman-teman. Nih. Ini tuh panjang yang ini itu kan setengah diagonal kan? Nah, terus berikutnya kalian tahu ini kan? Sisi miring ini kalian tahu kan? Ih, jelek banget, maaf ya. Nih. Kalau udah kayak gini gimana? Kalian kan tahu ini tuh tegak lurus kan? Berarti ini berlaku segitiga siku-siku. Nah, jadi bisa dibilang kan udah punya segitiga gimana teman-teman? Ini 9. Karena kalian tahu semua sisinya 9. Ini jelek banget. Nah, berapa nih diagonal yang ini gitu? Oh, tinggal cari nih. Berarti pakai Pitagoras, sisi tegak tuh gimana sih? Oh, kuadrat sisi miring dikurangin kuadrat sisi alas kan gitu. Kebayang nggak ya kira-kira? Kebayang, Kak. Kebayang ya? Ya, jadi kayak tadi udah di-mention. Bentar ya, ini aku close dulu supaya bisa kelihatan. Oh, ada Nuring Tias nih. Jadi ini kan udah kebayang ya. Jadi cara tercepat atau cara tergampang pada cara itu dari A ke C nih. Berapa sih A ke C? Ini juga pakai Pitagoras kan? Kalian tahu kan cara nyari Pitagoras? Berarti kan makanya jadi berapa teman-teman? 8 kuadrat. Misalnya aku punya gini kan. Berarti aku punya AC kuadrat. Aku gini aja nggak apa ya. Itu akan aku kuadrat ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sampai sini kalian tahu kan semuanya? Pitagoras nggak ada yang lupa kan? Tahu, Kak. Tahu. Ya, kebayangkan. Nah, berarti kalian bisa dapatkan berapa sih AC kuadrat? AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat kan? Berarti AC kuadrat sama dengan 64 tambah 64 kan? Berarti 64 tambah 64. Berapa sih? 2 kali 64. 128. Ya, 128. Ya, atau kalau gampangnya mah kalau kalian udah mulai itu ya. Ya itu berarti 8 selalu 8 akar 2 benar. 8 akar 2 jelek banget. Kayak gini lah gitu. Nah, makanya kan udah dapat kan AC itu 8 akar 2 gitu. Karena P itu titik tengah, berarti bisa dibilang itu sama dengan AP sama dengan setengah dari AC gitu. Berarti AP sama dengan setengah kali 8 akar 2. Berapa teman-teman? Ini nih 4 akar 2 gitu. Nah, waktu kalian udah dapat 4 akar 2 tadi gimana? Ini juga segitiga siku-siku kan? Berarti kalian bisa pakai TB kuadrat, ya kan? TB kuadrat sama dengan TP kuadrat tambah PB kuadrat gitu. Atau karena memang yang kalian cari itu sisi tegaknya yaitu TP kuadrat, itu sama dengan yang miring TC kuadrat atau TB terserah lah ya. Dikurang PC atau PB terserah juga sama kok semua, kan semua sama sisi-sisinya. PC kuadrat gitu. Nah, tinggal dimasukin tuh angka-angkanya. Gimana angka-angkanya? Oh, 9 kuadrat kurang 4 akar 2 kuadrat. 9 kali 9, 81. 4 akar 2 dikuadratin, ini tahu kan datangnya 32 dari mana? 4 dikuadrat berapa? 16. Tahu, Kak. Akar 2 dikuadrat 2, berarti 16 kali 32. Oke, nah kayak gini nih. Jadi dapatlah hasilnya TP itu sama dengan 7. Jadi bisa dibilang jarak antara titik T ke bidang apa namanya ini teh? Ke bidang ABCD sama dengan 7 cm. Kebayang? Sampai sini dulu, ada yang bingung? Ada yang ngerti? Paham, Kak? Paham ya? Paham ya? Oke, terima kasih karena sudah paham. Kita lanjut dulu deh. Oke, sorry, aku nggak kelihatan. Kita lanjut lagi ke
soal berikutnya supaya makin gak bingung. Oke, kebayangkan udah. Oke, kita coba satu lagi nih ya gitu. Ini ada kubus. Kalian tahu kubus kan? Kubus itu apa sih? Semua sisinya sama besarnya karena dia dibentuk dari persegi gitu. Aduh, maaf ya lagi pilek. Di samping ini adalah 6 cm nih. Jadi AEH 6 cm, AE 6 cm dan sebagainya. Nah, sedangkan katanya ada titik X yang terletak di antara AB. Dia benar-benar di tengah-tengahnya nih. Berarti bisa dibilang ini di 3 lah, di posisi 3 gitu. Nah, maka dia nanya nih, oh kalau kayak gitu tuh hitung dong jarak titik X ke bidang CDEF. Coba lihat C, mana C? Ini C, ini D, ini E, ini F. Nah, jadi kalian kebayang nggak sih kira-kira dalam kubus tuh terus ada satu sisi nih, ibaratnya ditambahin satu bidang gitu ya, yang miring dari diagonal ke diagonalnya gitu. Jadi sampai sini dulu ada yang bukan ada yang bingung. Ya benar sih. Kebayang nggak ya ada bidang CDEF di sini. Jadi kayak ada apa ya? Kebayang Kak. Kebayang ya? Kayak ada sekat di tengahnya. Ya, betul. Jadi ada kayak ada sekat gitu di sini. Aduh, jelek banget gambarnya, nggak apa-apa ya, nanti supaya kalian kebayang. Jadi gini misalnya ada bidang di sini, ini anggap lurus ya guys. Sumpah aku harus beli iPad supaya enak ngajarin kalian. Nah, kayak gini. Nah, bukan tiba-tiba. Yang berikut yang ditanya adalah, oh, jarak antara titik X ini ke bidang ini gimana gitu. Nah, tadi apa syaratnya? Kita harus cari di mana titik itu tuh tegak lurus nih terhadap bidang ini gitu. Jadi ibaratnya kayak dia tegak lurus ke sini, misalnya kayak gini lah kira-kira gambarnya ya. Di sini di titiknya misalnya. Udah, jadi kita butuh nyari sih panjang ini. Karena ini jelek, jadi kita pakai aja gambar yang bagus. Close all drawing. Ya. Nah, kayak gini nih kira-kira. Kebayang ya? Sampai sini kalian pada kebayang kan? Bayang, Kak. Bayang. Oke. Setelah kan udah tahu nih kayak gini nih bentukannya gitu. Terus gimana cara nyarinya? Gimana cara kita nyari panjang X ke Z? Ada yang punya ide? Itu nyari diagonalnya bukan sih Kak? Kayaknya sama kayak tadi Kak. Gimana tuh sama kayak tadi? Pakai CF. Jarak diagonalnya dulu. Diagonal ruangnya berapa tuh? Itu kan setengahnya diagonal AH bukan Kak? Setengahnya diagonal AH. Betul sekali, betul. Udah benar. Ya, betul banget. Terima kasih loh kalau Anda sangat nangkap. Jadi, betul banget. Itu tuh sama kayak kalau kalian narik garis dari, kita annotation lagi supaya bisa dicoret-coret. Nah, ini sama aja sama kalau kalian ngegarisnya itu dari sini ke sini gitu loh. Ini sama aja jaraknya nih, ini. Ya, keriting, maaf ya guys. Atau ini ke sini itu juga sama aja gitu. Ya begitulah gitu. Jadi kalian mau nyari yang mana pun bisa gitu. Nah, karena kalian tahu itu panjang diagonal sama dengan setengahnya, ya berarti tinggal, oh tadi kalau nyari diagonal gimana sih? Ya, kalau ini nggak usah diakarin juga nggak apa sih. Ini lo bisa kalian hafalin lah. Jadi selama siku-siku, diagonalnya selalu panjang sisi akar 2 gitu kan. Nah, diagonalnya berarti 6 akar 2. Karena ini setengahnya doang, dia jadi 3 akar 2. Masih kebayang ya berarti sampai sini? Masih Kak. Kebayang ya? Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Kita pakai bahasan berikutnya supaya kalian makin ini. Biar lebih tertantang nih, kita coba satu lagi. Ada katanya kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Coba tentukan titik A, jarak titik A ke bidang BDE. Nah, kubus ABCDEFGH, kalian bisa gambarin kan? Coba kita gambarin ya. Ya, langsung ketahuan, nggak apa deh. Nah, kayak gini nih bentuknya nih. Kenapa ini langsung muncul ya? Sorry ya. Jadi ini bentuknya kayak gini kan, A, B, C, D. Ini Nurning Tias sudah masuk dulu ya dari tadi dia admit mulu, kesian. Nah, ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, tadi soalnya apa teman-teman? Soalnya itu cari jarak, ya ketahuan. Cari jarak dari A ke titik BDE. Ini A di sini kan. Nah, BDE itu mana? BDE itu B, D, E. Jadi ada segitiga nih yang dibentuk dari BDE. Nah, misalnya nih, dianggaplah apa ya? Dianggaplah ini bilangnya nih kayak yang segitiga ini kan kebayang ya harusnya. Nah, terus nyari jarak tadi apa jaraknya? Jarak A ke titik N. Titik N sih. Dari jarak A ke bidang EWD gitu. Nah, apa tadi syaratnya? Kalian harus cari
garis yang tegak lurus dari titik A ini ke bidang ini. Nah, misalnya lah kita anggap ini titik N. Nah, gimana sih cara kalian ngitung panjang A ke N? Ini udah jawab aja sih di sini. Tapi gimana? Ada yang mau coba ceritain nggak? Kalian tahu nih, ini berapa sih tadi panjangnya? 8 ya? Iya, 8. Ini kalian tahu nih panjang sisinya tuh 8 gitu kan. Nah, kalian tahu nih bidangnya BDE. Nah, terus oke, kita mau cari jarak dari titik A ke BDE. Berarti si AN ini di kondisi ini gitu ya. Gimana sih cara kita nyari panjang AN? Ada yang punya ide? Udah ada jawabannya sih tiba-tiba. Lupa pakai apa sih? Animation Monica langsung muncul. Ada yang punya ide? Ini panjang ini kalian tahu kan? EA ini sama-sama kalian tahu kan 8 nih gitu ya. AM juga kalian tahu kan? Kalau misalnya pakai Pitagoras dari gimana? Ya, kalau kan si N itu punya sudut 90 ya. Iya, betul, pasti banget karena kan kita harus kalau lihat dari yang sampingnya. Yang di si itu kan udah di breakdown itu. Kalau misalnya si titik N itu punya sudutnya 90, berarti bisa nggak sih kita Pitagorasin si titik D itu dari 4 akar 6? Nggak 4 akar 6 sih. Setengahnya ya. Apanya yang setengah? Si 4 akar 6 ini sama 8. Sama M nya. Hitungannya setengahnya nggak sih? Oh, bukan. Oke. Itu jangan dianggap ini setengahnya ya. Jadi ini bahkan harusnya EN tuh lebih panjang daripada NM. Karena gimana ya? Ini tuh bukan, kalau tadi kamu punya bidang yang tadi nomor berapa sih soal yang berikut sebelumnya? Kalau tadi kamu punya bidang kayak gini, ini kan dia benar-benar diagonal kan bidangnya. Itu tuh benar setengahnya. Nah, tapi kalau seandainya bidang kamu ini segitiga kayak gini gitu ya, dia BDE gitu ya, bukan BDEF, itu tuh N-nya tuh nggak akan setengah dari EM. Nggak. Masih belum tepat itu. Coba cari lagi cara dengan kalian yang tahu nih, ada apa sih yang kalian ketahuin? AE kalian tahu kan? AM kalian juga bisa tahu kan? AM itu tadi apa teman-teman? Setengah diagonal. Kebayang ya? Nah, berarti kan ini 8, ini AM 4 akar 2. Berarti kalian bisa cari berapa EM kan teman-teman? Bener nggak? Iya. EM itu kan 4 akar 6 itu kan? Iya, betul. Dari mana 4 akar 6? Itu dari yang AE sama AM. Betul, diapain tuh? Dicari pakai Pitagoras, Kak. Berapa sih? Ini kan 64. Terus ini dikuadratin berapa sih teman-teman? 4 akar 2 dikuadratin? 32. Nah, benar. Berarti 64 tambah 32 berapa? 94. Berapa? 94. 96 dong. 64 tambah 32 masa 94. Belakangnya juga 6. Oh, sama 32. Iya kan? Benar ya? Nah, berarti 96. Nah, sekarang kalian butuh cari, aduh cepet banget ya. Kalian butuh cari akar 96. Berapa sih akar 96? 4 akar 6. Itu harusnya kalian udah tahu ya. Nanti kita bahas kalau kalian udah tahu. Nah, kalian udah tahu nih kayak gini. Ada segitiga kayak gini kan. Ada AE-nya 8, ininya 4 akar 6, ininya 4 akar 2. Nah, tapi kan kalian nggak bisa tahu bahwa EN itu setengah EM gitu. Itu nggak benar. Belum tentu gitu. Jadi, kayak mana caranya? Nah, ini aku kasih tau aja nggak apa, supaya kalian kebayang, oh kayak gini caranya gitu ya. Jadi kan ini kalian punya segitiga kayak gini nih tadi gitu ya. Nah, kan kalian bisa nyari luas segitiga AME. Luas segitiga rumusnya apa teman-teman? Setengah alas kali tinggi gitu ya. Jadi kan bisa dibilang, oh ini tuh alasnya 4 akar 2, tingginya 8 gitu. Jadi bisa dicari nih, oh kira-kira 16 akar 2. Nah, tapi pasarnya kalian juga bisa cari si luas segitiga ini dengan cara yang lain. Cara yang lainnya apa? Anggap tuh alasnya ME, tingginya si panjang D ini, si AN. Kebayang nggak? Jadi kalian bisa cari luasnya tuh setengah kali 4 akar 6 karena alasnya ini. Jadi kayak dibalik gitu ya cara kalian memandangnya. Coba kayak diputar gitu segitiganya. Nah, jadi
Oh, tingginya yang mana? Tingginya yang A ke N kan, bener gitu. Makanya kita bisa tahu nanti A ke N. Oke, berarti harusnya kalau sama-sama ngitung luas, biarpun pakai yang manapun harusnya sama kan hasilnya gitu. Jadi luas si AME pakai alasnya 4 akar 2, yang 16 akar 2 itu harusnya sama dengan luas segitiga AME yang pakai alasnya 4 akar 6. Kalau yang alasnya 4 akar 6 gimana teman-teman? Setengah alas kali tinggi. Setengah kali 4 akar 6 dikali D. Anggap ini panjangnya D ya. Nah, jadi kan setengah kali 4 ya 2 akar 6 kali D gitu. Nah, itu yang kalau sama ini. Oke, 2 akar 6 kali D sama dengan 16 akar 2 gitu. Oh, berarti D-nya sama dengan yang sisi kanan dibagi sisi kiri kan gitu. Berarti 16 akar 2 dibagi 2 akar 6 gitu. Nah, ini kalian tahu kan kenapa kayak gini? Dari mana datangnya? Kalian tahu nggak? Kenapa jadi 8/3 akar 3? Rasionalin bentuk akar kan. Betul. Ini harus kalian normalin karena nggak boleh pantang banget ada bentuk akar di penyebut. Nah, ngaliinnya gimana? Ya kalau kalian pusing, ya sejujurnya kalau aku pribadi ini kaliin aja akar 6 gitu loh. Jadi 16 akar 2 kali akar 6 per 2 akar 6 kali akar 6. Nanti kalau kalian sederhanain jadinya 8/3 akar 3. Sampai sini dulu. Ada yang bingung? Atau ada yang ngerti? Nih, kayak gini nih. Aduh, jelek banget ya pakai ini deh. Ada yang bingung nggak? Udah paham sih, Kak. Gimana? Udah paham, Kak. Paham ya? Oke. Terima kasih. Yang lain gimana? 2 akar 6. Ini kayaknya bentar lagi kita bisa. Oh, jadi ini tuh pakainya ini ya, Kak, apa perbandingan 2 segitiga ini ya? Betul. Karena kamu nggak bisa. Tadi kan ide kamu pertama, berarti AN tuh N itu tuh setengahnya EN sama NM gitu. Itu nggak benar. Iya, gitu. Nah, asumsi saya pertama kayak gitu. Jadi karena kita nggak tahu itu setengahnya atau enggak, kita bandinginnya pakai apa? Pakai luasnya gitu. Jadi karena kita bisa cari luas dari dua rumus yang sama, dua rumus yang beda gitu. Nah, karena kita udah tahu itu dua rumus yang berbeda, ya kita tinggal bandingin tuh hasilnya gitu loh. Oh, ternyata kalau pakai rumus ini hasilnya 16 akar 2 gitu. Terus kalau pakai rumus ini, 2 akar 6 kali D. Oh, berarti tinggal kita samain, cari deh nilai D-nya gitu. Kebayang nggak ya? Nih. Kalau ini harusnya kalian tahu nih, ini pelajaran SMP. 16 kali 4. Kebayang, Kak. 4 kali akar 2, akar 3. 2 kali akar 3 per 12. Ini sama-sama dibagi 4. Ini 4 sama dengan 4. Ini dibagi 4 sama dengan 3. Jadi 4 kali 2, 8 per 3. 8/3 akar 3. Bisa ya? Ini harus diingetin lagi nih. Kalau lupa nanti baca lagi bukunya. Soal normalisasi bentuk akar. Sips. Oke, Kak. Karena sudah ini, sebentar lagi kalau aku ngoceh juga sebentar. Masih cukup deh, masih ada 5 menit lagi. Boleh, yuk kita lanjut dulu. Tadi soal berikutnya, ingat nggak? Apa? Soal berikutnya betul. Coba aku clear annotation dulu supaya nggak nyampah di tempat sebelumnya. Nah, tadi soalnya yang sebelumnya kan, aku tidak ingin spoiler. Ya, spoiler. Ya udah apa. Soalnya tadi apa? Panjang garis jarak titik A ke CFH. Anggap nih CFH. CFH. Jadi kalian punya segitiganya tapi di sini nih. Segitiganya sekarang pucuknya ke sini nih. Terus kalian suruh nyari panjang dari titik A, jarak dari titik A gitu. Jadi kira-kira ke tengah sini. Kalau digambarin, karena sudah aku spoiler juga tadi nggak apa-apa lah. Gini nih. Gini kira-kira. Ini kan CFH ini ya, bener ya, segitiga yang ini nih. Yang kayak segitiga memang segitiga ya, bukan kayak. Nah, terus jarak dari A gimana ya, kata dia gitu. Berarti kita tinggal nyari kan yang tegak lurus. Misalnya titik N ini. Coba, kalau ini menurut kalian gimana cara nyarinya? Masih ada 4 menit. Burulah satu soal. Ini juga ada contekannya, sumpah kenapa tadi animasinya nggak muncul ya? Nih coba lihat. Kalian butuh nyari panjang A ke N. Kalian dapat apa? Kalian punya panjang ini, kalian punya panjang MG, itu punya tuh.
MC juga kalian punya. Ada yang kebayang? Ada contekannya nih, bahkan tinggal diceritain. Coba cari, dari mana ya aku bisa nyari itu gitu. Cara nyari panjang itu. Apa aja ya yang aku punya di tangan aku sekarang gitu. Yang aku punya maksudnya garis-garis mana yang aku punya panjangnya gitu. Ada yang punya ide? Ya, Holy Night, Silent Night, gak ada yang ngomong gak apa, coba ya. Berarti gini, jadi kan butuh nyari A ke N kan. Nah, tadi kan udah tahu kan teman-teman, kalau seandainya, apa ya, ini tuh misalnya kayak gini nih, ini titik panjang MC kalian bisa cari kan, benar. Itu dari mana tadi? Oh, ini setengah diagonal, ini panjangnya 8. Berarti aku dapat nih tadi 4 akar 6, soalnya sebelumnya loh. 4 akar 6 ya di sini. Nah, ini kan titik tengah ya, si M ini, titik tengah diagonal kan. Nah, jadi pada dasarnya panjang MC itu sama dengan panjang panjang MC sama dengan panjang MA, sama dengan panjang MB, sama dengan panjang MD. Itu semuanya sama nih. Jadi bisa dibilang MA sama dengan MC. Berarti kalau kalian tahu MC sama dengan 4 akar 6, ya MA juga sama dengan 4 akar 6. Kebayang ya? Nah, coba ya, liatin ini nih, liatin si segitiga gini nih. A, M, C. Nah, A ke C juga kalian tahu kan, itu mah tinggal diagonal aja gitu. Diagonalnya berapa? 8 akar 2. Oke, sekarang kan udah punya nih segitiga kayak gini. Nah, kalian butuh cari panjang A ke titik N. Nah, Kak, pakai cara yang tadi aja gitu. Ada yang mikirin kayak gitu nggak? Nah, tapi itu nggak bisa dipakai di sini. Kenapa nggak bisa? Karena kalau yang tadi itu kan kita tahu nih, ini segitiga siku-siku gitu. Jadi kita bisa, alas kali tinggi pakai yang 8 sama 4 akar 2. Nah, di poin ini, segitiganya itu nggak siku-siku gitu. Jadi nggak bisa dibilang juga 4 akar 6 kali 8 akar 2 kali setengah gitu. Karena ini bukan tinggi ya, 4 akar 6. Kalau ditanya tinggi mah harusnya kalian harus cari tahu lagi nih berapa gitu. Supaya itu bisa dipakai kayak rumus tadi, kalian harus tahu cari tahu lagi ini berapa. Kan ini tingginya ya, kalau alasnya mau pakai 8 akar 2. Berapa lagi yang ini PR lagi kan gitu. Jadi gimana dong caranya kalau kalian nggak tahu itu juga. Nah, kalian umpamain, oke, misalnya ini panjang X-nya, panjang dari M ke N itu X. Berarti bisa dibilang panjang dari N ke C itu 4/6 akar X. Kurang X. Nah, dengan kayak gitu, kalian bisa nih nyelesainnya tuh kayak gini. Jadi, lumayan panjang. Clear. Jadi kan dapetnya tadi ya ini keburu nggak ya? Ya kayaknya enggak sih. Jadi enaknya gambar tadi aku masukin ya. Sekarang aku baru panik, bentar ya. Jadi AMN nih tadi ya. Ini kan segitiga siku-siku tuh, berarti bisa pakai Pitagoras kan. Berarti kalian dapat D-nya itu sama dengan 4 akar 6 kuadrat dikurang X kuadrat. Kira-kira kayak gini ya nanti kalian sederhanain nih. Nah, baru kan punya segitiga kedua, ANC. Itu pun sama-sama segitiga siku-siku kan. Gitu. Karena ini sama-sama 90. Jadi kan bisa 8 akar 2 kuadrat kurang